Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan pembahasan tentang limfosit. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang sel limfosit yang konvensional, itu sel T dan sel B, beserta dengan subtipe-subtipenya dan fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sel limfosit yang unkonvensional atau sering disebut dengan yang non konvensional. Nah, sel limfosit yang unkonvensional ini ya ada 3 jenis, yaitu sel T gamma delta. Kenapa disebut sel T gamma delta? Karena TCR-nya TCR bukan alfa dan beta, tetapi TCR-nya gamma dan delta. Kemudian NKT cell atau natural killer T cell dan mite cell atau mucosal associated invariant T cell gitu ya. Nah, sel limfosit yang unkonvensional ini dia bisa bereaksi cepat dan tidak spesifik ya. Tidak seperti sel T yang konvensional ya. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai dengan pembahasan sel limfosit T gamma delta. Nah, sel T gamma delta itu banyak ditemui di mukosa dan barier seperti kulit, usus, paru-paru, dan juga bisa ditemukan di kelenjar getah bening atau limfonodus ya. Dia terlibat dalam imunitas terhadap bakteri, misalnya Mycobacterium tuberculosis. Jadi sel limfosit T gamma delta itu terlibat dalam melawan kuman TBC. Kemudian dia juga terlibat dalam imunitas terhadap virus, contohnya terhadap virus influenza. Imunitas terhadap bakteri, ya, misalnya bakteri parasit ya, tadi kan saya sudah ya. Parasit misalnya Plasmodium ya, terlibat dalam pemberantasan tumor ya. Dalam patogenesis penyakit alergi misalnya adalah konjungtivitis alergi, dan penyakit autoimun misalnya yang autoimun yang menyerang di sistem saraf pusat, yaitu sel limfosit T gamma delta. Nah, ligan yang dapat dikenali oleh sel limfosit T gamma delta itu agak lebih banyak ya. Kalau sel T yang kemarin yang konvensional itu hanya bisa mengenali TCR-nya itu, T sel reseptornya itu hanya bisa mengenali antigen yang berasal dari protein yang disajikan oleh APC atau antigen presenting cell melalui molekul MHC ya. Tapi kalau sel limfosit T gamma delta itu dia bisa mengenali antigen yang non peptida, molekul permukaan MHC maupun non MHC ya, protein terlarut dan sulfatida ya. Efek pelindungan yang diberikan oleh sel limfosit T gamma delta itu terjadi karena sel T gamma delta itu bisa mempunyai sifat sitolitik, artinya dia bisa melisiskan atau menghancurkan sel target ya. Dia juga bisa mensekresikan epithelial growth factor, sehingga dia bisa memperbaiki epitel yang rusak karena ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan epitel ya. Dia juga bisa mengeluarkan berbagai sitokin, misalnya interleukin 4, interleukin 10, TNF-alpha, interferon gamma, dan interleukin 17. Makanya tadi disebutkan fungsinya itu banyak terlibat dalam imunitas terhadap virus. Kenapa bisa? Ya bisa karena dia menghasilkan interferon gamma gitu ya. Terhadap parasit bisa enggak? Bisa karena dia menghasilkan interleukin 4 gitu ya. Dan seterusnya, sehingga dia fungsinya banyak memang. Karena bisa mengeluarkan sitokin-sitokin yang banyak ya. Dan dia juga bisa merangsang sel panet yang ada di usus kita itu untuk membentuk antimikrobial peptid atau peptida yang bersifat sebagai antimikroba ya di usus kita, di mukosa usus kita. Nah, ini sel limfosit T gamma delta. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai sel NKT. Disebut dengan sel NKT itu ya karena dia memiliki
ciri-ciri sel NK dan memiliki ciri-ciri sel T, ya, yaitu mudahnya seperti itu ya. Marker dari sel NK itu adalah CD56 misalnya, yaitu dia sehingga dia mempunyai ciri-ciri sel NK. Tapi dia juga mempunyai marker CD3, CD4, CD5 yang merupakan ciri dari sel T, sehingga disebut dengan sel NKT karena ada kombinasi dari sel NK dan sel T. Nah, fungsi dari sel NKT itu sebagai perusak sel yang terinfeksi, ya, merusak sel tumor, ya, mengatur fungsi imunosit karena dia juga bisa menghasilkan berbagai macam interferon, sitokin, ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi ya dalam slide berikutnya ini, karena ternyata sel NKT itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sel NKT tipe 1 atau tipe klasik atau yang disebut dengan invarian NKT. Ada juga sel NKT yang tipe 2 atau yang diverse NKT. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang tipe 1 itu TCR-nya itu relatif tidak bervariasi, ya. Tapi kalau yang diverse itu sedikit lebih bervariasi walaupun tidak seperti yang sel T, ya. Nah, walaupun keduanya ini sel NKT tipe 1 maupun tipe 2 itu mampu mengenali antigen yang disajikan lewat CD1D, ya. Nah, kemudian sel NKT tipe 1 dan tipe 2 itu kalau kita lihat penelitian banyak yang terarah ke sel NKT tipe 1, ya, sehingga data atau informasi ilmiah itu banyak yang ditemukan untuk yang sel NKT tipe 1. Nah, sehingga sel NKT tipe 1 itu saat ini diketahui lebih banyak, ya, sehingga dia ada pembagian lagi untuk sel NKT tipe 1 ini, ya, ada 5 di situ paling tidak, ya. NKT 1, NKT 2, NKT 17, NKT 10 dan NKT FH atau follicular helper. Nah, kenapa disebut dengan NKT 1? Karena dia bisa mengeluarkan interferon gamma. Disebut dengan NKT 2 karena dia bisa mengeluarkan interleukin 4. NKT 17 karena menghasilkan interleukin 17. NKT 10 karena bisa menghasilkan interleukin 10. NKT follicular helper karena dia berada di follicle lymphonodes, ya. Nah, NKT 1, 2, 17 dan 10 itu disebut begitu karena sitokin yang dihasilkan tadi, sehingga fungsinya itu menyerupai dari sel T helper 1, sel T helper 2, sel T helper 17 dan sel T helper dan sel T regulator. Nah, silahkan dilihat lagi di bab sel limfosit yang konvensional tentang pembagian ini, ya. Apa yang disebut dengan sel T helper 1, 2 dan seterusnya, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk yang ke sel mite cell, mucosal associated invariant T cell. Nah, fenotipe atau bentuk dari atau ciri khas fisik dari sel mite itu dia mempunyai TCR V alpha 7.2, ya. Dan sel mite itu mengekspresikan CD161 di permukaan membrannya, ya, interleukin 18R alfa dan CD8 alfa alfa, ya. Itu ciri khas dari sel mite, ya. Di membran selnya mengekspresikan CD161, interleukin 18R alfa dan CD8 alfa alfa. Nah, sel mite yang belum teraktifkan, ya, misalnya di tali pusat bayi, ya, itu berbeda dengan sel mite yang memory efektor, ya. Bedanya apa? Kalau yang
Cellmate yang masih naif, yang belum teraktifkan itu dia mempunyai CD45RA positif, CCR7 ini kimokin reseptor 7 positif, dan CD62. Tapi kalau yang efektor memori CD45RO positif, CCR7-nya negatif, CD62 ligannya negatif, CD27 positif, dan CD28 positif. Ya, CD28 itu kan salah satu ciri khas dari sel T yang teraktifkan, ya. Nanti kan dia bisa berikatan dengan CD80 dan lain-lain, ya. Cellmate. Kapan cellmate itu teraktifkan? Ya, cellmate itu teraktifkan melalui 3 cara paling tidak, ya. Yaitu kalau yang sel NKT tadi berkaitan dengan antigen yang disajikan oleh CD1D, kalau cellmate ini disajikan oleh MR1, ya, berkaitan dengan TCR, ya. MR1 dan CD1D tadi itu kategorinya non polymorphic MHC1 related molekul, ya. Nah, cellmate dia juga bisa teraktifkan ketika ada ikatan antara CD28 yang ada di cellmate itu dengan CD80 atau CD86 yang ada di permukaan membran sel penyaji antigen atau APC atau antigen presenting cell, ya. Juga cellmate itu juga bisa diaktifkan oleh sitokin, misalnya interleukin 12 dan interleukin 18, ya. Karena apa? Karena tadi di permukaan membran cellmate itu ada interleukin 18 reseptornya, gitu, ya. Jadi paling tidak cellmate itu teraktifkan oleh 3 jalur ini, ya. Kemudian mekanisme cellmate dalam imunologi itu, dalam menyusun imunitas itu seperti apa? Cellmate itu bisa menghasilkan perforin dan granzim, ya. Perforin itu nanti akan membuat lubang di membran sel target. Kalau sudah ada lubangnya, maka granzim akan masuk ke dalam sel target. Granzimnya akan memicu apoptosis atau kematian sel. Cellmate yang aktif itu juga akan mensekresikan sitokin proinflamasi, ya, sehingga memicu inflamasi. Juga sitokin yang memanggil sel neutrofil sehingga sel neutrofilnya akan teraktifkan, ya. Kemudian juga bisa memicu nekroptosis atau apoptosis, yaitu kematian sel. Juga cellmate itu juga bisa membantu polarisasi sel T helper 0 ke arah sel T helper 1, ya. Saya kira demikian, ya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.